Halo, Aisyah bisa dengar Tante kah? Aisyah bisa dengar? Tes, tes, tes. Oke. Teman yang lain belum ada ya? Oke. Helda bisa dengar? Halo Helda. Helda bisa dengar? Halo Helda. Aisyah tunggu temannya dulu ya. Tadi kelas sebelumnya siapa-siapa aja yang masuk? Aisyah, Helda, Dwi, Lastri masuk nggak ya? Kelas sebelumnya. Oh, Lastri masuk. Ntar ya. Ini kita mulai aja gimana? Aisyah, Helda, Dwi. Kalau kita mulai aja sekarang gimana? Gak apa-apa ya. Ingat nggak 2 minggu lalu kita belajar apa terakhir? Ayo, siapa ingat? Oh, Majapahit. Oke. Tapi setelah itu kita ada belajar ya bukan ya Majapahit, dulu kita belajar Majapahit. Habis itu 2 minggu lalu kita belajar materi baru, sejarah Islam. Iya betul. Yang lain ingat nggak? Dwi sama Helda ingat nggak terakhir kita belajar tentang sejarah Islam?
Nggak ada suaranya. Aisyah sama Dwi bisa dengar suara saya? Bisa kan? Coba Helda pakai headset, mungkin masalah di head itu. Saya mulai ya. Ada yang masih ingat nggak kalau materi yang terakhir itu sebelum kita membahas kerajaan Islam, masuknya kerajaan Islam masuknya kerajaan Islam di Indonesia, sebelum masuknya kerajaan Islam di Indonesia sudah ada yang namanya kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kalau menurut buku sejarah yang kita pelajari kan, setelah runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir adalah kerajaan Majapahit, maka setelah itu muncullah kerajaan Islam. Kalian bertanya-tanya nggak bagaimana ceritanya kerajaan Hindu-Buddha yang dulunya besar tiba-tiba berubah menjadi kerajaan Islam? Pasti tidak mudah kan mengubah sesuatu dari merubah kebudayaan, merubah agama, merubah filosofis hidup orang dari Hindu-Buddha menjadi tiba-tiba Islam. Pasti ada prosesnya kan. Nah, hari ini saya mau bercerita tentang perubahan itu. Jadi saya membaca dua sumber sejarah. Yang satu sumber sejarah berdasarkan perspektif Hindu-Buddha. Yang satunya lagi sumber sejarah berdasarkan perspektif Islam. Nah, mau tahu sejarah dari dua perspektif ini ceritanya beda. Jadi menurut dari sumber orang-orang yang maksudnya sumber sejarah yang berperspektif Islam, mereka mengatakan kalau Majapahit itu sebenarnya adalah kerajaan Islam, bukan kerajaan Hindu-Buddha. Tapi menurut perspektif Hindu-Buddha, penganut Hindu-Buddha, Majapahit itu memang kerajaan Hindu dan runtuhnya adalah akibat masuknya Islam. Kita kan sekarang belajar sejarah nih. Nah, kalau menurut saya alangkah bijaknya kalau kita tahu kedua-duanya. Artinya kita buka wawasan kita untuk mengenal sejarah dari dua perspektif. Intinya apa? Intinya kita tuh gimana ya? Sejarah itu tergantung yang menceritakan. Sejarah memang fakta, tapi tergantung sama yang menceritakannya. Nah, malam ini saya mau tanya kalian kepengen belajar sejarah Majapahit berubah menjadi Islam menurut versi Hindu atau sejarah Majapahit menurut versi orang Islam, menurut versi sejarawan Islam yang mengatakan kalau Majapahit adalah kerajaan Islam? Yang mana yang kalian pilih? Maksudnya yang saya akan menceritakan kedua-duanya, tapi malam ini kalian boleh milih, pengen dengar cerita kerajaan Majapahit menurut versinya orang Islam kah, atau
Besok baru kita bercerita tentang kerajaan Majapahit menurut versi sejarawan Hindu. Mau yang mana duluan? Versi Hindu dulu. Yang lain setuju kita belajar sejarah Majapahit sampai runtuhnya, sampai akhirnya berubah menjadi kerajaan Islam menurut versi Hindu? Setuju? Yang lain gimana? Aisyah? Menurut saya karena yang sejarah yang saya sebenarnya kepengen cerita yang tentang kerajaan Majapahit dari versinya Hindu dulu. Cuma hari ini kan kita cuma punya 70 menit ya. Sekarang udah 36 menit. Jadi kayaknya nggak terkejar. Yang dari versinya Islam sebenarnya lebih singkat. Nah, kalau saya kalau menurut saya malam ini kita yang menurut versi Islam dulu. Besok kan kita ada kelas lagi 140 menit kan. Nah, itu baru kita belajar yang versi Hindunya. Nanti baru kita belajar komparasi sejarah, belajar membandingkan sejarah. Oke? Aisyah udah balik? Aisyah? Oke. Kalian boleh ambil kertas sama pen untuk catatan ya. Kalau ada yang penting boleh dicatat poin-poinnya. Atau nanti saya bilang, coba dicatat gitu ya. Nah, biar nanti ceritanya nggak bablas gitu ya. Ada catatan kita ya. Kalau saya tanya-tanya lagi nanti. Biar ingat. Oke? Udah ambil pen sama kertas? Sudah siap? Oke, Aisyah udah siap?
Kalau udah bilang ya. Oh ya, kenapa penting untuk kita tahu, kenapa kita harus belajar kembali kerajaan Majapahit yang kemana udah kita pelajari itu? Karena Majapahit itu adalah cikal bakal Indonesia. Banyak sekali yang kita adopsi dari kerajaan Majapahit itu. Jadi kerajaan Majapahit itu tonggak sejarah yang sangat penting untuk bangsa Indonesia. Jadi kita harus tahu ya. Sudah, Aisyah? Oke. Nah, ini adalah versi sejarah kerajaan Majapahit menurut sejarawan Islam. Jadi sebelumnya seorang sejarawan pernah berujar bahwa sejarah itu adalah versi atau sudut pandang orang yang membuatnya. Versi ini sangat tergantung dengan niat atau motivasi si pembuatnya. Barangkali ini pula yang terjadi dengan kerajaan Majapahit kan, sebuah kerajaan besar zaman dahulu. Dan kita tahunya kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan Hindu menurut sejarah yang kita tahu kan dari buku-buku teks sejarah di sekolahan. Kekuasaan kerajaan Majapahit itu sendiri membentang luas hingga mencakup sebagian besar negara yang kini kita kenal dengan Asia Tenggara. Jadi Majapahit itu mencakup hampir seluruh Asia Tenggara. Namun demikian, ada sesuatu yang terasa aneh menyangkut kerajaan yang puing-puing peninggalan kebesaran masa lalunya masih dapat ditemukan di kawasan Troulan, Mojokerto. Masih ingat kan kalau lokasi ibu kota kerajaan Majapahit itu di Troulan, Mojokerto? Boleh dicatat ya. Ibu kota kerajaan Majapahit yang dulu tuh berada di Troulan, Mojokerto. Dan sejak saya SD dulu pun kita sudah disuguhi pemahaman bahwa Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada dalam sejarah masa lalu Kepulauan Nusantara yang kini dikenal Indonesia. Inilah sesuatu yang terasa aneh. Nah, itu menurut sejarawan Islam, kalau kerajaan Majapahit itu kerajaan Hindu, itu kok aneh gitu. Pemahaman sejarah tersebut sekarang melupakan beragam bukti arkeologis, sosiologis, dan antropologis. Apaan tuh? Jadi menurut sejarawan Islam ada bukti-bukti arkeologis. Apa sih bukti arkeolog tuh? Misalnya mata uang, misalnya candi-candi, misalnya prasasti, itu bukti-bukti arkeologis ya. Kalau bukti sosiologis itu tentang sejarah, kultur, tentang kebudayaan dan kehidupan sosial orang-orang di daerah Mojokerto, tempat kerajaan Majapahit dulu berada. Dan menurut sejarawan Islam yang membahas tentang kerajaan Majapahit, mereka bilang ada fakta yang mengejutkan sekaligus juga mematahkan pemahaman yang sudah berkembang selama ini bahwa Majapahit itu adalah kerajaan Hindu. Itu menurut sejarah Islam. Kegelisahan semacam inilah yang mungkin memotivasi tim kajian Kesultanan Majapahit dari lembaga
hikmah dan kebijakan publik. Jadi ada lembaga yang di bawah Muhammadiyah Jogja itu tuh melacak tentang kerajaan Majapahit. Nah, apa yang mereka dapatkan? Akhirnya mereka menerbitkan buku, judulnya Kesultanan Majapahit, Fakta Sejarah yang Tersembunyi. Itu ceritanya. Apa sih buktinya kalau misalnya kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan Islam dulunya? Menurut sejarawan Islam, dalam konteks Majapahit, Belanda berkepentingan untuk menguasai Nusantara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Namun untuk itu diciptalah pemahaman bahwa Majapahit yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia adalah kerajaan Hindu. Dan Islam masuk ke Nusantara belakangan dengan mendobrak tatanan yang sudah berkembang dan ada dalam masyarakat. Nah, itu menurut sejarawan Islam. Jadi menurut mereka yang mengatakan kalau sejarah kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan yang berkebudayaan Hindu, itu adalah rekayasa dari Belanda, karena Belanda nggak mau orang-orang tahu kalau sebenarnya Majapahit itu adalah kerajaan Islam. Ini menurut sejarawan Islam. Oke. Lalu apa buktinya kalau kerajaan Majapahit adalah kerajaan Islam? Apa buktinya? Ternyata ahli sejarah yaitu sejarawan Islam menemukan koin-koin emas peninggalan Majapahit yang bertuliskan kata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, koin yang ada tulisan La ilaha illallahnya ini ditemukan di Museum Majapahit di kawasan Troulan. Jadi bukti pertama, kerajaan ibu kota kerajaan Majapahitnya berada di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Nah, sekarang di Trowulan di Mojokerto sekarang ini didirikan museum, namanya Museum Majapahit. Nah, di dalam museum itu ditemukan koin yang tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menurut sejarawan Islam, koin ini adalah alat pembayaran resmi yang berlaku di sebuah wilayah kerajaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sangat mungkin bahwa kerajaan Majapahit dulu adalah kerajaan Islam. Karena menurut sejarawan Islam agak aneh kalau misalnya kerajaan itu kerajaan Hindu, kok mata uangnya tertulis kalimat tauhid La ilaha illallah kayak gitu. Kalaupun seandainya koin itu bukan milik kerajaan Majapahit, kenapa koin itu ditemukan di Museum Majapahit? Jadi apa bukti pertama tadi? Bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan Islam? Apa buktinya? Dwi? Bukti nomor 1. Ya, koin yang bertulis tauhid.
Betul ya, dicatat ya. Nanti saya tanya loh. Nah, bukti selanjutnya adalah batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang selama ini kita kenal dengan wali pertama dalam sistem Wali Songo. Masih ingat kan tentang Wali Songo? Kemarin kita sempat bahas sedikit tentang Wali Songo. Jadi wali pertama Wali Songo itu adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Menurut sejarawan Islam, pada kuburan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini terdapat tulisan yang menyatakan bahwa beliau adalah hakim agama Islam Kerajaan Majapahit. Nah, siapa Syekh Maulana Malik Ibrahim ini? Dia adalah hakim agama Islam Kerajaan Majapahit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa agama Islam adalah agama resmi yang dianut oleh Majapahit. Karena hakimnya adalah orang Islam. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Wali Songo, salah satu Wali Songo. Wali Songo pertama itu namanya Sunan Bonang. Ya, benar-benar Sunan Bonang. Siapa nama Wali Songo pertama? Ayo, siapa nama Wali Songo yang pertama? Ya, Sunan Bonang, betul. Nah, nama Sunan Bonang kan karena itu kan gelarnya Sunan Bonang. Nama aslinya siapa? Ada yang tahu? Syekh Maulana Malik titik. Apa ayo? Syekh Maulana Malik. Ada yang tahu? Syekh Maulana Malik Ibrahim. Siapa namanya? Oke ya, betul. Syekh Maulana Malik Ibrahim ya. Nah, Sunan Bonang atau Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah seorang hakim di Kerajaan Majapahit. Itu menurut sejarawan Islam. Boleh ditulis ya. Menurut sejarawan Islam, Sunan Bonang atau Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang hakim di Kerajaan Majapahit. Dan hakim ini, Sunan Bonang ini menganut agama Islam. Dan menurut sejarawan Islam, sangatlah tidak mungkin kalau hakimnya orang Islam, kalau kerajaannya bukan kerajaan Islam. Apa nih? Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah orang satu, Bu. Orang satu. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu adalah iya betul. Syekh Maulana Malik Ibrahim itulah Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang adalah Sunan pertama. Nama aslinya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Bukan nama asli, itu nama Islamnya ya. Nama Islam Sunan Bonang adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dia ini adalah hakim di Kerajaan Majapahit. Sampai sini paham?
Itu bukti kedua ya. Tadi bukti pertama kalau kerajaan Majapahit adalah kerajaan Islam adalah ditemukannya koin yang bertuliskan tauhid. Bukti kedua apa nih? Berarti yang saya catat cuma 8 wali. No, wali emang ada 9. Wali yang pertama itu Sunan Bonang. Sunan Bonang ini adalah orang dari Cina sebenarnya. Nama asli Sunan Bonang ini adalah Bong Ang. Orang Cina dia, Bong Ang. Karena orang tak bisa bilang Bong Ang, maka orang Jawa manggil dia jadi Sunan Bonang. Nah, orang yang berbeda. Seriously, coba saya cek buku ya. Kamu lihat di mana kalau Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Bonang itu orang yang berbeda? Dwi, dapat sumber dari mana? Itu orang yang berbeda? Ntar ya, saya buka buku sejarah lagi. Mana tadi tuh? Tapi saya dengar dari ibu dulu. Di sejarah Wali Songo di Google. Bentar. Saya harus klarifikasi dulu, jangan sampai saya salah pemahaman juga. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Oh, oke. Salah. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu bukan Sunan Bonang, salah ya. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu Sunan Gresik. Jadi Sunan Bonang itu Sunan Bonang itu nanti ceritanya nanti yang ini yang menjadi Sunan pertama itu Sunan Gresik. Oke, jadi Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim itu adalah wali pertama dari sistem Wali Songo. Udah ya, saya ralat ya. Jadi siapa Syekh Maulana Malik Ibrahim? Sunan Gresik. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah Sunan Gresik yang juga sekaligus hakim di kerajaan Majapahit. Itu tadi bukti kedua ya. Nah, bukti ketiga kalau Majapahit itu adalah kerajaan Islam, menurut sejarawan Islam adalah pada lambang Majapahit yang berupa 8 sinar matahari. Terdapat beberapa tulisan Arab
yaitu sifat, asma, ma'arif, Adam, Muhammad, Allah, tauhid, zat. Nah, itu tulisan-tulisannya tulisan Arab. Kata-kata yang bertulisan Arab ini terdapat di antara sinar-sinar matahari pada lambang kerajaan Majapahit. Kalian pernah ngelihat logo Universitas Gajah Mada nggak? Logo UGM di Jogja, atau logo Muhammadiyah. Kan itu ada gambar kayak matahari kan? Nanti boleh di Google ya, ngelihat logo Muhammadiyah dan logo Gajah Mada. Itu bentuknya kayak matahari gitu, 8. Nah, itu kayak gitu juga simbol kerajaan Majapahit. Tapi di logo kerajaan Majapahit itu tertulis huruf-huruf Arab dengan tulisan-tulisan kayak sifat, asma, ma'rif, ada, Muhammad, Allah, tauhid, zat. Nah, itu menunjukkan kalau kata-kata itu adalah simbol-simbol Islam. Nah, dari situ sejarawan Islam menganggap kalau kerajaan Majapahit adalah kerajaan Islam dari logo kerajaan Majapahit. Nah, bukti yang keempat adalah pendiri kerajaan Majapahit. Masih ingat siapa yang mendirikan kerajaan Majapahit? Raden siapa? Ada masih ingat siapa pendiri kerajaan Majapahit? Raden siapa Aisyah? Raden siapa? Ada yang tahu siapa pendiri kerajaan Majapahit? Raden Wijaya ya, boleh ditulis. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit. Nah, dulu kan kita kan pernah waktu awal belajar kita kan tahu kalau Raden Wijaya itu iya nggak apa-apa. Siapa Dwi nama pendiri kerajaan Majapahit? Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Kalau masih ingat dulu kisahnya, setelah Singosari runtuh, kan Raden Wijaya kan ceritanya mau dibunuh tuh kan. Tapi akhirnya dia menyerah. Dia bilang dia mau mengabdi ke Singasari. Akhirnya karena dia menyerah, dia bilang dia akan tunduk ke Singosari, tapi akhirnya kan sama Raja Singasari yang terakhir, Raden Wijaya ini dikasih sepetak hutan di hutan maja, kan ada buah maja tadi kan. Nah, menurut kisah yang dulu kita pelajari di buku sejarah kan, dari sepetak hutan inilah Raden Wijaya memulai kerajaan Majapahit kan. Menurut sejarawan Muslim, sejarawan Islam, mereka berpendapat kalau pendiri kerajaan Majapahit itu, si Raden Wijaya itu adalah
seorang muslim. Tunggu sebentar, saya habis baterai. Bentar. Oke. Nah, kenapa sejarawan Islam berpendapat kalau Raden Wijaya ini adalah seorang muslim? Karena menurut mereka, Raden Wijaya merupakan cucu dari Raja Sunda, Prabu Guru Darmasiksa. Nah, si Prabu Guru Darmasiksa ini adalah ulama Islam Pasundan di negeri Sunda yang ngajarkan hidup prihatin, kayak sufi-sufi itu ya. Dan si Prabu Guru Darmasiksa itu sendiri itu cucunya keturunan penguasa Sriwijaya, dan mereka adalah orang-orang muslim. Nah, jadi nenek moyangnya Raden Wijaya itu adalah dari kerajaan Sriwijaya yang merupakan orang muslim. Jadi kayak diurut-urutkan tuh loh, karena nenek moyangnya dari Sriwijaya itu muslim, terus tuh orang tuanya yang merupakan Raja Sunda itu juga muslim. Nah, mereka berpendapat kalau Raden Wijaya juga muslim karena dari keturunan muslim. Tapi kita kan tahu ya, yang namanya Raden Wijaya itu bergelar Kertarajasa Jayawardana. Masih ingat kan gelarnya Kertarajasa, gelar Raden Wijaya. Dan Kertarajasa itu kan Hindu sekali ya. Nggak ada Arab-Arabnya kan, nggak ada. Kertarajasa tuh serasa-rasanya tuh memang gelar kebangsawanan untuk umat Hindu. Tapi menurut ahli sejarah Islam ini mengatakan kalau Kertarajasa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tapi bukan berarti karena dia berasal dari bahasa Sanskerta, lalu ketika si Raden Wijaya bergelar Kertarajasa, lalu ujuk-ujuk dia sebenarnya orang Hindu. Nah, menurut sejarawan Islam, itu hanya gelar dari bahasa Sanskerta, karena bahasa Sanskerta ini bahasa yang berkelas. Jadi kalau misalnya untuk menghormati raja-raja zaman dahulu itu, mereka memberi gelar raja-raja pakai bahasa Sanskerta. Gelar-gelar yang pakai bahasa Sanskerta ini menurut sejarawan Islam juga masih dipakai sampai sekarang. Misalnya contoh, di Jogja kan ada Sultan Jogja, namanya Hamengkubuwono kan, sama Pakualaman. Tapi Hamengkubuwono sama Pakualaman kan orang Islam. Sedangkan Hamengkubuwono itu dari bahasa Sanskerta. Jadi menurut sejarawan Islam, walaupun nama-nama raja-raja itu menggunakan bahasa Sanskerta, nggak artinya mereka orang Hindu, karena bahasa Sanskerta itu tidak semata-mata langsung menunjukkan kalau dia orang Hindu gitu ya. Dan ada lagi bukti
lain menurut sejarawan Islam, yaitu Gajah Mada. Masih ingat nggak Gajah Mada itu siapa? Gajah Mada adalah siapa? Patih, ya. Gajah Mada adalah patih kerajaan Majapahit yang sangat terkenal dengan sumpahnya, Sumpah Palapa. Apa isi Sumpah Palapa? Sumpah Palapa berisi kalau Gajah Mada bersumpah akan menyatukan seluruh Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Nah, menurut sejarawan Islam, Gajah Mada ini adalah ulama Islam, dan menurut sejarawan Islam, Gajah Mada ini sebenarnya namanya adalah Gaj Ahmada. Gini, G-A-J Ahmada. Gaj Ahmada. Jadi Ahmad itu nama Islam. Karena mengucapkan Gaj Ahmada itu tuh susah, jadi orang bilangnya Gajah Mada. Nah, kalau misalnya sekarang kita menulis Gajah Mada itu Gajah Mada, ini menurut sejarawan Islam itu tidak benar, karena pada nisan makamnya Gajah Mada, tulisan nama Gajah Mada tuh kayak gini, Gajah Mada, disambung gini ya, bukan Gajah Mada. Nah, dari mana orang ini tahu kalau Gajah Mada ini adalah orang Islam? Karena menurut sejarawan Islam, pada nisan makam Gajah Mada di Mojokerto terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang menunjukkan bahwa patih yang biasa dikenal oleh masyarakat sebagai Syekh Mada ini adalah seorang Muslim. Nah, itu tadi bukti-bukti dari kerajaan Majapahit itu sendiri, kalau Majapahit adalah kerajaan Islam. Menurut sejarawan Islam, masih ada bukti lain yang membuktikan kalau kerajaan Majapahit adalah kerajaan Islam, yaitu fakta-fakta yang berhubungan dari sejarah dunia. Menurut sejarawan Islam, di tahun 1253 Masehi, tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu menyerbu Baghdad. Akibatnya di Timur Tengah, di Jazirah Arab di Timur Tengah gitu ya, itu tuh terjadi konflik yang luar biasa. Apa dampak dari konflik tersebut? Dampaknya adalah banyak sekali orang-orang Timur Tengah itu, Muslim-Muslim di Timur Tengah itu, terutama para keturunan Nabi, itu tuh pada ngungsi. Nah, sebagian besar dari mereka mengungsi ke kawasan Nusantara. Jadi kalian sering dengar kata Nusantara kan? Aslinya Nusantara itu adalah Nuswantara.
Nah, menurut ceritanya, Nusantara ini memang tempat yang eksotis, yang kaya sumber daya alam, dan pokoknya tempat yang menjanjikan lah. Nah, dari situlah para pengungsi-pengungsi dari negeri Timur Tengah sana tuh menetap dan beranak pinak di Indonesia, di Nusantara. Dulu nggak ada yang namanya Indonesia ya, dulu namanya Nusantara. Nah, inilah beberapa bukti kalau di Indonesia, di Nusantara, yaitu di kerajaan Majapahit ini dulunya adalah kerajaan Islam. Dulu tuh nggak ada yang namanya negara. Jadi tuh yang namanya negara Indonesia itu baru ada setelah tahun 1945. Sebelumnya nggak ada yang namanya Indonesia. Tapi Nusantara, yaitu Nusa Antara. Nusa itu kan pulau, Antara itu kan antara pulau. Nah, Nusantara itu dulu pada abad ke-12 merupakan kerajaan Majapahit. Jadi gini loh ceritanya. Di tempat yang sama, di Nusantara, dulu bukan Indonesia. Dulu namanya Nusantara, yaitu Majapahit. Nama kerajaannya. Dulu kan gak ada negara, adanya kerajaan. Nah, kerajaan Majapahit itu runtuh, berganti dengan kerajaan lain-lainnya, tetap di sana, cuma namanya aja yang ganti-ganti. Terus diganti dengan kerajaan kayak kerajaan Demak, Samudra Pasai, kayak gitu-gitu. Itu posisinya juga di Nusantara, yang sekarang kita kenal Indonesia. Nah, kerajaan-kerajaan itu runtuh diganti dengan masa penjajahan Belanda. Itu juga lokasinya sama. Masa penjajahan Belanda itu di Nusantara juga. Nah, masa penjajahan Belanda berakhir, berganti dengan masa penjajahan Jepang. Itu adalah hampir-hampir Nusantara menjadi Indonesia. Nah, di tahun 1945 lah yang namanya Nusantara itu baru menjadi Indonesia. Paham ya? Dulu nggak ada yang namanya negara. Zaman dulu yang ada hanya kerajaan. Oke? Negara itu kan baru ada setelah zaman kolonial. Karena pengaruh-pengaruh kolonial, para penjajah-penjajah itu kan negara kan, Prancis, Belanda, Inggris, Spanyol. Nah, karena pengaruh-pengaruh itulah baru negara-negara kayak Indonesia pun jadi negara kayak gitu. Semua itu kan pengaruh. Dulu mah kerajaan. Dulu juga Spanyol, Prancis, terus apa itu semuanya dulu juga bentuknya kerajaan. Sampai sekarang Inggris juga bentuknya masih kerajaan kan? Oke, yuk sebelum berakhir kita review kembali. Tadi ada 5 bukti yang menunjukkan kalau kerajaan Majapahit adalah kerajaan Islam. Bukti pertama apa? Aisyah, bukti pertama apa? Dwi, bukti yang kedua ya. Apa bukti pertamanya? Apa bukti pertama, Dwi? Ya, koin. Betul ya Aisyah ya. Bukti pertama adalah koin atau uang.
uang yang dipakai di kerajaan Majapahit itu bertuliskan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu bukti pertama ya, ingat. Bukti kedua, apa Dwi? Apa bukti yang kedua? Ayo, apa bukti yang kedua? Oh ya, betul ya, Syekh Malik Ibrahim adalah hakim di kerajaan Majapahit dan dia memeluk agama Islam. Jadi menurut sejarawan, kalau hakimnya Islam maka kerajaannya juga kerajaan Islam. Yang ketiga apa? Ayo. Raden Wijaya adalah keturunan Islam. Ya, itu bukti keempat ya, betul. Apa lagi? Ya, bukti ketiga, sorry. Bukti ketiga adalah Raden Wijaya merupakan keturunan Islam dari kerajaan Sunda, Pajajaran, dan kerajaan Sriwijaya. Ya kan? Bukti selanjutnya adalah lambang kerajaan Majapahit yang ada matahari 8 itu, ada gambar matahari. Nah, itu bertuliskan tulisan-tulisan Arab dan tulisan-tulisan yang bernafaskan Islam, misalnya sifat, asma, ma'rif, Adam, Muhammad, Allah, Tauhid, Zat. Bukti yang terakhir adalah kalau pengungsi-pengungsi dari Timur Tengah itu mengungsi ke Nusantara dan mereka adalah pemeluk agama Islam. Ya, 5 bukti itu ya. Nah, hari ini kita belajar kalau Majapahit itu adalah kerajaan Islam menurut sejarawan Islam. Besok kita masih punya 2 jam 140 menit. Kita akan belajar tentang sejarah menurut sejarawan Hindu-Buddha yang mengatakan kalau kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan Hindu dan berubah menjadi kerajaan Islam akibat sesuatu. Nah, besok kita akan tahu ya apa yang mengakibatkan Majapahit berubah menjadi kerajaan Islam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Kenapa saya tidak memakai sumber yang ada di buku yang dikasih sama Pak Bambang sebagai buku teks pelajaran IPS kelas 5? Karena menurut saya sejarah di buku itu terlalu melompat-lompat. Kita tidak tahu ceritanya jadinya. Jadi makanya saya berusaha mencari sumber-sumber yang lain dan membanding-bandingkan sejarah biar kita tidak
biar kita tidak tercuci otak gitu loh, dan biar kita tahu kalau sejarah itu sebenarnya cerita, walaupun ceritanya akan berbeda sesuai dengan yang menceritakan. Nah, makanya malam ini saya menceritakan kerajaan Majapahit menurut perspektif sejarawan Islam. Besok kita akan bahas sejarah Majapahit menurut perspektif sejarawan Hindu. Kayak gitu. Oke? Aisyah ada pertanyaan? No? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, karena waktu sudah hampir habis, 2 menit lagi habis, kita sudahi dulu kelasnya sampai sini. Besok kita ketemu lagi jam 7 ya. Jam 7 sampai jam 9. Oke? Sudah dulu ya. Makasih udah hadir di kelas. Jangan lupa besok catatannya disimpan ya. Nanti paling ujiannya ya seputar-seputar itu. Oke, makasih. Dadah.